Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen tidak tahu seberapa besar kekuatan yang akan dicapai oleh serangan Raja Lik berikutnya, jadi dia hanya mempersiapkan doa cahaya saja bukanlah kesalahan. Serangkaian bola ungu itu jauh lebih kuat daripada serangan yang datang sebelumnya. Tidak hanya mereka sangat korosif, tetapi mereka juga datang dengan kekuatan dampak yang sangat menakutkan. Sementara secara berturut-turut ia berhasil menolak beberapa lusin bola ungu itu berkat kekuatan defensif dari perisai siput ilahinya, lalu dia masih terus menarik kembali bersama dengan yang lainnya, karena efek dari boost spiritual Siam secara besar-besaran mulai menurun. Pada tingkatan seperti itu, kegunaan doa cahaya tidak akan bisa selesai. Tepat pada saat itu, cahaya ungu ditembakkan dari formasi segi 6 di langit, dan kemudian mendarat tepat pada Hao Shen. Saat itu juga, dia merasakan darah di seluruh tubuhnya melonjak, ketika kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Kekuatan ini tidak berhubungan dengan energi spiritual internalnya, tetapi dapat mengubah seluruh kulitnya menjadi warna emas keunguan. Pergerakan mundurnya tiba-tiba berhenti, pada saat dia dengan paksa mempertahankan dinding perisai di depannya. Kekuatan mistis ini terasa seperti energi spiritual eksternal yang mencapai puncaknya. Cahaya emas keunguan yang aneh juga terpancar dari Divine Snell Shield-nya, seolah-olah memberikan lapisan pertahanan baru pada perisai peringkat alat ilahi ini. Bola-bola keunguan yang diproyeksikan oleh Raja Lik dari bintang berujung 6, itu secara mengejutkan tidak memiliki efek apapun. Itu hanya menyebabkannya lonjakan niat ungu, dan melarutkan proyektil itu satu demi satu. Tetapi tepat pada saat itu, usara yang membelah telinga bergema di udara. Dalam celah-celah yang dibentuk oleh Raja Lik itu, sosok besar muncul satu demi satu. Naga tulang, terbentuk dari tulang pucat, dan dengan api ungu gelap berdenyut di mata mereka, naga tulang itu terus keluar dari celah, lalu mengarah lurus ke Hao Shen dan Hao Yue. Jumlah mereka tidak kurang dari 100. Dan semua mencapai puncaknya sebagai makhluk mayat hidup. Naga tulang biasa bisa bersaing dengan naga raksasa. Meskipun ada celah tertentu, tetapi setiap naga tulang adalah kekuatan besar mayat hidup di puncak tingkat ke-8. Mereka diberkati dengan kekuatan spiritual dan kemampuan fisik yang hebat. Mungkin segudang naga tulang yang muncul tiba-tiba ini, hanya bisa ditentang oleh iblis legion klan naga milim Kaisar Iblis. Long Hao Shen dan yang lainnya tidak bisa membantu, tetapi mengubah raut wajahnya. Namun adegan yang bahkan lebih mengerikan pun segera mengikuti. Wilayah hitam keunguan dari Raja Lik meliputi daerah di sekitar naga tulang ini, dan mengubah tulang mereka menjadi keunguan juga, yang sebelumnya berada di puncak tingkat ke-8, mereka akhirnya berhasil menembus tingkat ke-9. Untuk sesaat, seluruh langit terhalang dari pandangan, dan semua diarahkan ke kelompok Long Hao Shen. Bahkan setelah menyelesaikan panggilan yang menakutkan ini, Raja Lik masih terus membaca mantranya. Dia terbang tinggi sekali lagi di langit, dan mengarahkan tongkatnya ke formasi heksagonal Hao Yue. Sepertinya, naga tulangnya yang menakutkan dan kuat hanya bertujuan menghentikan kru Long Hao Shen dari mengganggu mantranya. Seinstan ini, Long Hao Shen mengoperasikan pikirannya dengan kecepatan kilat, dan kemudian mengambil keputusan dalam sekejap. Di mata yang lain, ia mengambil inisiatif untuk menghentikan dorongan pil spiritual Siam, dan kembali dengan kecepatan kilat untuk segera melakukan kontak 5 kali dengan telapak tangannya. Telapak tangannya yang setiap kali membawa kilatan emas itu, segera membawa CR, Wang Yuan, Lin Xin, Zhang Fangfang, dan Han Yu, serta komandan mata iblisnya untuk kembali ke Tower of Eternity. Saat itu juga, naga tulang sudah melemparkan diri ke arah mereka. Namun anehnya, Long Hao Shen berhenti untuk fokus pada pertahanan Hao Yue, dan tiba-tiba membentangkan keempat sayapnya, dan meledak dengan cahaya yang cemerlang. Wush! Dia terbang ke naga tulang, dan menempel dekat ke 6 pilar cahaya ungu di sisi Hao Yue. Dengan tingkat kecepatan lightning flash-nya, hanya perlu sekejap baginya untuk mencapai langit, dan berhadapan dengan naga tulang di ketinggian yang sangat tinggi. Setelah kehilangan dorongan dari pil spiritual Siam, Long Hao Shen saat ini menderita kehilangan kekuatan besarnya, dan juga telah turun dari tingkat ke-9, tapi ketangkasan penerbangannya telah mencapai level tertinggi.
Orang bisa melihat dengan jelas, bahwa dia melakukan akrobat ekstrim di udara, menghemat biaya energi spiritual untuk menggunakan lightning flash sepenuhnya, dan mengarahkan celah kecil di antara naga tulang untuk menerobos dengan paksa. Setelah semua, baru saja dipanggil, naga tulang ini masih agak lamban. Menghadapi pendekatannya, orang-orang terdekatnya segera melancarkan serangan, tetapi sebagian besar dari mereka menghindar. Hanya serangan kaki dari satu naga tulang yang berhasil mendarat di Divine Snail Shield. Meskipun naga tulang berhasil mencapai tingkat ke-9 berkat domain Raja League, kombinasi Long Hao Shen dan perisai siput ilahi di peringkat alat ilahi, itu sama sekali tidak mudah untuk dipisahkan. Selain itu, setelah mendapatkan lapisan emas ungu itu, energi spiritual eksternal Long Hao Shen yang luar biasa, itu berhasil mendorong naga tulang itu saat sosoknya melintas sekali lagi, dan bahkan melonjak lebih tinggi lagi di langit. Kilatan cahaya keemasan lain terjadi, dan dengan tajam menuju ke arah Raja League. Tarik, Long Hao Shen dengan instan telah menggunakan lightning flash-nya, dan peri Yating juga menempelkan dirinya ke tubuhnya dari belakang. Setelah serangkaian lompatan berturut-turut, mereka berhasil tiba dalam jarak 100 meter dari Lee King. Cahaya yang berkilauan oranye milik Arya dari Dewi Cahaya yang membawa niat pedangnya ke ranah pedang dan tubuh menjadi satu, dan sedangkan perisai siput ilahi juga melepaskan cahaya emas beraneka warna terkuatnya. Sekarang mata Long Hao Shen berkilau dengan sangat stabil dan tenang. Menghadapi naga tulang itu yang sangat menakutkan, tetapi yang paling mengerikannya adalah Raja League itu sendiri, namun, sangat penting untuk mengganggu mantra Raja League yang sama seperti sebelumnya. Keadaan evolusi Hao Iwe mencegah mereka berkomunikasi, tetapi Long Hao Shen bisa merasakan perubahan mental padanya. Pada saat naga tulang ini muncul, Hao Iwe tidak menunjukkan fluktuasi mental sedikit pun, tetapi ketika Raja League itu mulai lagi melantunkan mantra di depan formasi heksagonal, fluktuasi mental Hao Iwe menjadi sangat kejam. Menimbang-nimbang ancaman yang akan datang, Long Hao Shen segera membuat keputusan yang akurat untuk membawa yang lain kembali, itu demi keselamatan mereka. Sekali lagi ditarik di depan Long Hao Shen, Raja League mengeluarkan jeritan marah lain. Dia benar-benar tidak berharap kalau Long Hao Shen akan membuat penilaian seperti itu, atau untuk menunjukkan kemampuannya untuk membebaskan diri dari pengepungan naga tulang. Pada saat itu, setidaknya 4 naga tulang mengikuti Long Hao Shen kembali, dan meluncurkan serangan mereka. Tetapi mantra Raja League masih terhenti. Bang! Sinar hitam keunguan yang kuat mengelilingi tubuh Long Hao Shen dalam ledakan, dan menghamburkan niat pedangnya dengan paksa. Ledakan yang menakutkan menyebabkan Long Hao Shen mengeluarkan seteguk darah, tapi dia menyelesaikan Shield Wall pada saat yang sama untuk menciptakan pertahanannya. Divine Snail Shield yang berkilauan dalam cahaya multikolor sangatlah kokoh, dalam sekejap itu, ia melawan tidak hanya serangan sihir dari Raja League, tetapi juga 4 serangan berturut-turut dari naga tulang. Mengandalkan lapisan emas ungu di tubuhnya serta kekuatan pertahanan yang kuat dari perisainya, Long Hao Shen berhasil menahan sebanyak itu. Tapi dia sekarang dalam kesulitan. Dikelilingi oleh 4 naga tulang sambil menghadapi sihir undead yang tak tertandingi dari Raja League, ia ditinggalkan tanpa jalan keluar. Semudah ini, raungan yang memekakkan telinga terdengar dari arah bawah. Dan kemudian sebuah pemandangan yang mengejutkan mengikuti, lebih dari 100 naga tulang semua tertegun setelah mendengarnya. Dan hal yang sama berlaku untuk Raja League. Saat kemudian, formasi heksagonal ungu besar di langit meledak, lalu menyebarkan kecemerlangan ungu besar-besaran di sekitarnya yang meliputi seluruh medan perang. Api di mata setiap naga tulang tunggal bergetar hebat, dan mengeluarkan perasaan bahwa mereka bisa punah kapan saja, dengan seluruh tubuh mereka yang meringkuk, seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, dan mereka mencoba untuk menjaga jiwa mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Jangankan menyerang, mereka sudah menghadapi perjuangan ekstrim hanya untuk menjaga diri mereka agar tetap hidup. Dalam kilatan keunguan dan keemasan, Hao Shen menghilang dari daerah ini, dan muncul kembali sebagai gantinya di belakang Hao Iwe. Yang terakhir baru saja mencapai evolusinya. Raungannya datang bersamaan dari 6 kepalanya, termasuk si kuning kecil yang baru lahir dengan tanduk yang berbentuk seperti tomat. Kekuatan dari 6 kepala besar terpancar di sekitarnya. Setelah berevolusi, Hao Iwe sekarang sebanding dengan kekuatan besar manusia dari tingkat ke-8 dalam fondasinya, tetapi niat ungu yang menyebar dari tubuhnya, itu hanya dirasakan sebagai menakutkan dari sudut pandang naga tulang dan bahkan Raja League.
6 tatapan dingin berkumpul ke Raja Lik. Ketika dia sekali lagi menjerit, lalu mantelnya berubah menjadi kabut sambil mengungkapkan tubuhnya. Dia memiliki tubuh manusia yang sempurna, tubuh yang benar-benar telanjang tetapi memiliki kepala tengkorak. Dengan panik melambaikan tongkat tulangnya, dia mengarahkan sinar hitam yang kuat pada Hao Yue. Meraung. Sekali lagi meraung dengan keras, sejumlah besar niat ungu bergelombang sekali lagi. Serangan Raja Lik segera dibatalkan di depan niat ungu itu, dan sayap besar Hao Yue membawa Long Hao Shen di sampingnya, kemudian menghamburkan dan menghancurkan naga tulang saat mencoba yang terbaik untuk mempertahankan jiwanya di sepanjang jalan pelariannya. Detik berikutnya, dia menghilang di samping Long Hao Shen di langit malam yang gelap. Tidak, Raja Lik berteriak. Kemarahannya menyebabkan semua kesatria tulang menjadi menggigil. Tetapi dia masih kalah, dan hanya bisa menatap kosong pada proses evolusi Hao Yue saat dia mendapatkan kepala ke-6-nya. Kekalahannya tidak terkait dengan kekuatannya. Menghadapi niat ungu yang dikeluarkan oleh Hao Yue, dia bahkan tidak bisa menampilkan setengah kekuatannya. Pada akhirnya, pasukan naga tulangnya yang dipanggil menggunakan kekuatan mereka untuk melawan rasa takut, dan nyaris tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan serangan. Kalau tidak, bagaimana bisa kelompok Long Hao Shen melawan kedaulatan mayat hidup yang tangguh ini? Bahkan di dunia Hao Yue ini, Raja Lik termasuk di antara peringkat teratas dalam hal budidayanya. Setelah menderita kemurkaan yang ekstrim, datanglah aura kedinginan. Dingin yang tak terkatakan menyebar melalui Raja Lik. Dia tidak bisa menggambarkan pikirannya sekarang, tetapi merasakan bahwa dia samar-samar merasakan Austin Griffin yang sangat menakutkan pada waktu itu, tampaknya telah kembali. Tepat sebelum Hao Yue dan Long Hao Shen pergi, seketika 6 pasang matanya menatapnya, kemudian mereka meninggalkan perasaan yang dalam di ingatannya, dan membangkitkan rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya sampai pada tingkat yang secara langsung menyebabkan seluruh jubahnya terbakar. Akan tetapi terlepas dari situasinya, dia pada akhirnya telah gagal. Hanya ada satu peluang, dan tidak ada yang lain. Raja Lik tidak tahu dengan jelas, tentang bagaimana caranya Hao Yue berkepala 6 sudah bisa menekannya hingga sedemikian rupa dan luar biasa. Pada tingkatan seperti itu, saat berikutnya mereka menemukannya, satu-satunya hal yang harus dilakukannya adalah menunggu evolusi berikutnya. Hanya setelah evolusi selanjutnya, adakah yang benar-benar dapat menekannya? Perasaan ketidakberdayaannya yang tak tertandingi, itu secara bertahap berubah menjadi ketakutan yang mendalam, ketika Raja Lik sekali lagi mengeluarkan pekikan yang dalam. Menara Keabadian. Pada saat Hao Shen dan Hao Yue kembali, Hao Shen merasakan punggungnya meneteskan keringat. Situasi sebelumnya terlalu mengerikan. Tanpa bantuan Hao Yue, dia pasti sudah mati. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa menyerah pada Hao Yue dan memindahkan dirinya kembali ke Tower of Eternity sendirian. Makhluk mayat hidup itu, adalah makhluk di tingkat yang sama sekali berbeda. Masih ada jarak antara Dewa Iblis Kematian Saminaga dan sihir mayat Raja Lik, tetapi dia bahkan lebih mudah dan menakutkan. Secara khusus, pemanggilan terakhirnya yang terdiri atas lebih dari 100 naga tulang, itu terlalu mengejutkan. Jika bukan karena tindakan pencegahan Hao Yue terhadap naga-naga tulang itu, dia hanya bisa berakhir dengan tercabik-cabik. Tetapi dari sudut pandang yang lain, kekuatan besar mayat yang menakutkan seperti itu, memiliki ketakutan secara terang-terangan terhadap Hao Yue, dan aura Hao Yue bahkan mampu menekan kekuatan mereka. Dari situ, orang bisa membayangkan betapa pahitnya kenangan yang ditinggalkan leluhurnya di dalamnya. Hao Yue, level apa yang akan kamu capai di masa depan? Pikir Long Hao Shen. Melihat 6 kepala besar Hao Yue dan baju besinya yang seperti kristal ungu, Long Hao Shen dengan lembut membelainya. Keenam kepala besar Hao Yue segera berkumpul, terutama kepala unsur bumi yang baru lahir, Little Yellow, yang kemudian bergesekan dengannya. Di depan Long Hao Shen, tekanan sebelumnya yang Hao Yue miliki, itu sama sekali tidak ada, dan dia malah muncul seperti anak kecil. Evolusi ini juga memberi Long Hao Shen dorongan yang cukup besar. Energi spiritual internalnya mencapai total 3000 unit. Dan yang lebih pentingnya lagi, energi spiritual eksternalnya mengalami perubahan. Setelah akhirnya mulai tenang, Long Hao Shen bisa memperhatikan perubahan ini. Dia menemukan bahwa jenis kekuatan kuat baru ini tampaknya ada dalam darahnya, dan kekuatan ini tampaknya sangat dekat dengan aura Hao Yue. Itu seharusnya merupakan asal dari warna emas keunguan yang telah muncul pada dirinya pada saat sebelumnya.
Kekuatan ini menyatu dengan tubuhnya, dan perlahan-lahan menjadi bagian dari dirinya. Berdasarkan perkiraan Hao Shen, sebelum 10 hari berlalu, itu akan sepenuhnya menyelesaikan proses fusinya. Long Hao Shen tidak memiliki gagasan yang tepat tentang tingkatan energi spiritual eksternalnya akan mencapai tingkat berapa pada saat itu, tetapi itu bisa dipastikan diukur dalam puluhan ribu. Selain itu, energi spiritual eksternal yang ia peroleh karena Hao Yue ini, tampaknya memiliki sifat yang sama dengan energi spiritual internalnya. Setelah menghabiskan waktu penuh kasih sayang ini, Hao Yue merangkak ke tanah Tower of Eternity, dan kemudian memasuki tidur nyenyaknya. Jelas sudah dia sangat lelah, dia telah menghabiskan banyak energi dalam evolusi ini. Kawan-kawan Long Hao Shen tidak tahu, pengalaman mendebarkan apa yang mereka berdua alami di akhir pertarungan mereka. Setelah semua, mereka hanya datang beberapa lusin detik lebih awal daripada ketika Long Hao Shen dan Hao Yue kembali. Tidak mungkin mereka bisa tahu, bahwa jika Long Hao Shen tidak berusaha untuk mendapatkan beberapa detik terakhir ini dan menghentikan Raja Lik, serangan terakhirnya bisa mengancam Hao Yue dan bisa menahan mereka di sana selamanya. Hao Yue tertidur lelap, mereka bergabung dengan sisi Hao Shen, dan Han Yu menyatakan dengan khawatir. Kapten, evolusi Hao Yue tampaknya menjadi semakin dan semakin menantang. Makhluk mayat hidup yang kita lihat sebelumnya itu, cukup kuat untuk menyamai 10 dewa iblis teratas, dan bahkan melampaui beberapa. Aku takut, bahwa kita akan menghadapi musuh yang bahkan lebih kuat selanjutnya, ucap Han Yu. Lin Xin menyatakan, evolusi Hao Yue juga memakan waktu lebih lama dan lebih sulit. Mungkin yang berikutnya dalam beberapa tahun. Pada saat itu, apakah kamu berpikir, bahwa kami masih tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh sejenisnya? Bos sudah menjadi kesatria dari tingkat ke-8. Setelah beberapa tahun, mungkin dia sudah mencapai tingkat ke-9, ucap Lin Xin. Wang Yuan tertawa kecil, hehehe. Aku tidak menyangka, kamu berpikir begitu optimis. Bos, sekarang evolusi Hao Yue sudah selesai, akankah kita pergi mencari Ying Er? Tanya Wang Yuan. Long Hao Shen mengangguk. Sudah waktunya bagi kita untuk mengumpulkan mereka untuk tim kita. Namun, selama beberapa hari terakhir, aku telah dengan hati-hati merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan aku telah memutuskan, bahwa kita akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan intervensi ketika datang di sebelah perbatasan Gunung Myriad Beast dari Kuil Jiwa, dan perbatasan Gunung Selatan dari Kuil Pries. Secara khusus, aku pasti tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam pertahanan melawan iblis, ucap Long Hao Shen. Mendengar pernyataan itu, yang lain menjadi bingung. Bahkan, sebagai pemburu iblis, misi paling dasar mereka adalah pertahanan melawan iblis. Long Hao Shen menyatakan, setelah penghentian dari pelatihan terpencil aku telah berada di Dragon Resisting, Exorcist, Tombal, dan Southeastern Mountain Oasis. Tetapi setiap kali melakukan itu, intervensi aku terlalu berpengaruh. Ketika saat di Dragon Resisting Mountain Pass, aku berhasil melukai Dewa Iblis Kematian Saminaga dengan parah berkat Tower of Eternity. Kemudian di Exorcist Mountain Pass, aku membantu kakek buyut Seng Yue membunuh iblis singa berkobar Andromalius, dan membunuh Goblin Knight Seer bersama CR. Kemudian, dengan mengandalkan doa cahaya, untuk sementara aku menahan mantra supra terlarang dari Hell Demon God Marbas, dan mendapatkan waktu untuk Tombal Mountain Pass. Dan akhirnya, sekali lagi aku membunuh Dewa Iblis Visi Jelas Crossel. 3 Dewa Iblis mati berurutan karena aku, iblis bukanlah makhluk idiot, dan Golden Foundation Armor aku terlalu mencolok. Mereka pasti telah memperhatikan aku, dan bahkan mungkin memiliki beberapa tebakan. Dan setiap kali aku muncul di medan perang, aku mendapat lebih banyak kawan di sisiku. Aku bisa menutupi penampilan aku sendiri, tetapi penampilan kamu akan direkam di mata mereka. Selama mereka memiliki orang yang mampu menganalisis keberadaan aku, mereka dapat dengan mudah menebak penampilan aku. Jika Kaisar Dewa Iblis memastikan dugaan ini, dia sangat mungkin akan memimpin naga iblisnya beserta iblis bulan dan iblis bintang dalam invasi skala besar. Ini adalah skenario yang paling aku takuti, pihak iblis cepat atau lambat akan menemukan identitas aku. Tetapi aku berharap identitas aku ini hanya bisa dinungkap di wilayah iblis. Dengan cara ini, itu tidak akan melibatkan 6 benteng besar. Karena alasan ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk berhenti melakukan intervensi di benteng-benteng berikutnya, dan tetap rendah hati.
Setelah kita bersama Ying Er dan Sima, kita akan menampilkan kekuatan penuh kita setelah menyusup ke dalam wilayah iblis, ucap Long Haoshen menjelaskan. Setelah mendengarkan analisis Long Haoshen, Zhang Fangfang dan Han Yu segera menyatakan persetujuan mereka, dan yang lainnya juga mengerti. Seperti yang dia katakan, waktu untuk pertunjukan publik mereka belumlah tiba. Tidak membiarkan Kaisar Dewa Iblis melarikan diri, itu akan mencegah para Dewa Iblis ini muncul kembali untuk sementara, tetapi selama pilar Dewa Iblis mereka masih ada, mereka akan terus diteruskan. Oleh karena itu, yang paling penting bagi mereka adalah menyusup ke wilayah iblis untuk mencoba yang terbaik, dan menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Pada saat itu, mereka pasti akan menunjukkan tampilan yang menakjubkan di wilayah iblis, tetapi ini hanya akan membuat situasi di sekitar aliansi kuil menjadi lebih stabil. Dengan kelompok kecil mereka, bahkan jika iblis-iblis itu bahkan lebih kuat, menemukan jejak mereka di wilayah yang sedemikian besar bukanlah hal yang mudah. Pas Gunung Bismiriat, kuil jiwa. Chen Ying Er berdiri kosong di sana, dan tampak sangat lamban. Jubah Sein spiritual itu terbuat dari 108 mutiara spiritual, dan sulaman binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual. Di depannya duduk dua orang tua. Salah satunya adalah neneknya, yaitu San Sui Popo, dan yang lainnya adalah karakter yang lebih penting, yang merupakan kepala kuil jiwa saat ini, dan itu adalah kakeknya Chen Ying Er, yaitu Psikis Master Chen Hongbo. Begitulah adanya. Lebih lagi, kamu harus melanjutkan. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat rendah, ucap neneknya. Tidak, ini tidak mungkin. Dia pasti akan bertahan hidup, itu sudah pasti. Balas si Loli. Tiba-tiba Chen Ying Er berteriak, dan air matanya mengalir tak terkendali. Tangannya membawa surat, tetapi yang terpenting, tubuhnya sekarang gemetaran tak terkendali, itu sudah jelas, dia telah kehilangan kendali atas emosinya. San Sui Popo menjelaskan sambil mendesah, sayang, kami telah melawan iblis selama bertahun-tahun, dan banyak dari kami sudah berpisah selamanya. Lupakan saja, dendam ini harus ditujukan pada iblis dari sekarang dan seterusnya, ucap nenek San Sui. Tidak Nek, aku akan tetap mencarinya, balas si Loli. Chen Ying Er tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya berkilauan dengan cemerlang. Hentikan tindakan nakalmu itu, teriak Chen Hongbo, dan sikapnya yang menakjubkan segera mengguncang Chen Ying Er, apakah kamu pikir kamu masih anak kecil? Mungkinkah kamu tidak memahami konsekuensi jika mencarinya sendiri? Begitu kamu mengambil alih gaun Sein spiritual, hidupmu telah berhenti menjadi milikmu sendiri, ucap Chen Hongbo. Chen Ying Er masih tetap keras kepala. Aku bisa melepasnya kapan saja, balas si Loli. Bocah nakal. Chen Hongbo berdiri dengan tiba-tiba, dan tubuhnya tidak bisa dianggap tinggi, tetapi terasa luar biasa. Selain menjadi gadis jiwa suci, kamu adalah cucu aku, Chen Hongbo, dan juga menjadi satu-satunya cucu aku. Sudahkah kamu memikirkan kami? Jika sesuatu terjadi pada kamu, bagaimana mungkin nenek kamu dan aku tidak menjadi marah? Ucap Chen Hongbo. Setelah mendengar kata-katanya, keras kepala Chen Ying Er akhirnya melunak, dia tiba-tiba bergegas ke depan, lalu dia menangis keras di pelukan San Sui Popo. Melihat cucunya yang menangis sampai kehilangan suaranya, Chen Hongbo tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepalanya. Kamu bocah tengik, mengapa kamu bertindak sangat keras, dan sangat jelas bahwa kamu mencintai yang lain, namun bersikeras untuk bertindak dengan cara yang menghina pada saat sebelumnya. Dan sekarang kamu adalah orang yang menderita kesakitan, ucap Chen Hongbo dengan kesal. Saat San Sui Popo menghibur cucunya, dia menatap Chen Hongbo dengan tatapan tajam. Kamu memiliki keberanian yang baik, dia itu sama seperti kamu, kentut tua. Aku masih ingat tentang integritas mental yang kamu tunjukkan ketika mendekati aku. Sungguh luar biasa untuk menjaga penampilan itu, ucap San Sui. Saat menghadapi istrinya, kepala kuil jiwa yang sebelumnya sangat agresif langsung menjadi tidak berdaya, dan duduk dengan kesal. Setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, dia menyatakan, kami adalah pemanggil dari kuil jiwa, dan tidak sangat ahli dalam kepanduan, tenanglah Ying Er. Kakekmu akan segera melapor ke aliansi, dan meminta pasukan pemburu iblis dikirim untuk mencarinya. Selama mungkin, dia akan diselamatkan, ucap Chen Hongbo. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.